dalam kuliah pakar saat ini, kita akan menyoroti khusus tentang desain sosial, di mana akan dibahas tentang bagaimana desain dan seni rupa akan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap lingkungannya. Baiklah, kali ini saya akan membawakan susunan acara yang pada sore hari ini, yaitu pembukaan, kemudian selanjutnya dibuka juga oleh Bapak Denny Ardianto sebagai Wakil Dekan 1, kemudian materi dan diskusi kami serahkan kepada Pak Martin dan Dr. Andi, Dr. Martin dan Dr. Andi, kemudian penutup. Baiklah, kita buka acara ini bersama-sama dengan doa. Berdoa mulai. Ya, semoga acara berlangsung dengan lancar. Selanjutnya silahkan Pak Dr. Denny untuk membuka acara dan sekaligus memberi sambutan sekaligus membuka acara ini. Iya, terima kasih Bu Lulu selaku Kaprodi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber kita Bapak Dr. Martin Lukman Katopo, STMT, kemudian juga ada Mas moderator di sini, Mas Andi Setiawan, PhD, kemudian Ibu Lulu sendiri sebagai Kaprodi, dan ada juga di sini Ibu Dr. Rum Handayani, kemudian mahasiswa-mahasiswa kami yang kami banggakan, kemudian ada juga mungkin tamu-tamu dari universitas yang lain. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini di dalam kesempatan yang baik ini. Kita bersama-sama akan berdiskusi, ya, mendengarkan paparan dari Dr. Martin terkait social design, gitu. Yang saya tidak begitu memahami terkait social design, gitu. Bidang saya tidak banyak bersentuhan dengan desain sosial. Saya sering mendengar wacana tentang desain sosial itu dari Mas Andi itu, ya. Ya, kalau sudah di media sosial, beliau selalu membawa wacana itu dengan sangat menarik, gitu. Nah, saya sangat berharap dengan diskusi pada sore hari ini bisa memberikan tambahan knowledge bagi kami semua, gitu ya, agar ilmu kita terkait desain itu lebih berkembang, gitu. Karena banyak hal yang belum kita ketahui dan akan pelan-pelan, atau bukan, tidak boleh pelan-pelan lagi sekarang ini, dan akan secara terus-menerus kita akan bertanya dan mengupdate sesuatu yang baru yang selama ini belum pernah kita bahas. Dan buat saya, social design ini termasuk sesuatu yang baru, gitu. Untuk saya pribadi, ya. Untuk rekan-rekan yang lain mungkin sudah menjadi pembahasan sehari-hari. Jadi terima kasih kehadirannya Dr. Martin. Semoga kehadiran Pak Dr. Martin ini bisa memberikan banyak hal terkait desain sosial, dan juga nanti saya sangat yakin Mas Andi bisa mengantarkan, gitu ya, pembahasan ini menjadi sebuah diskusi yang menarik, gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga teman-teman mahasiswa bisa aktif bertanya, ya, berdiskusi dalam forum ini, karena saya pikir kapan lagi Anda akan bertanya kepada pakar-pakarnya, gitu ya. Dan alhamdulillah Bu Lulu menghadirkan pakar yang luar biasa. Silahkan gunakan kesempatan dengan baik untuk bertanya, untuk berdiskusi terkait tema yang ada. Begitu Bu Lulu yang bisa sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kuliah pakar pada kesempatan hari ini, dan selamat berdiskusi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, Wakil Dekan 1 kita.
Semoga acaranya lancar. Baiklah, kita lanjutkan acara inti yang kita tunggu-tunggu. Silahkan Pak Andi untuk membawakan moderator dan Dr. Martin. Silahkan. Terima kasih Bu Lulu dan kasih. Pak Denny tadi ya sudah membuka acara pada sore hari ini. Selamat sore semua yang hadir di diskusi kuliah pakar sore ini. Terima kasih atas kehadirannya. Benar apa yang disampaikan Pak Denny tadi, merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Saya pikir kita hari ini bisa menghadirkan Pak Martin. Saya sudah banyak membaca aktivitas dan riset-riset beliau, bahkan sebelum saya mengenal secara langsung Pak Martin ini, dan sangat-sangat menarik sekali bagi saya apa yang sudah diinisiasi beliau ya dan timnya selama ini yang berkaitan dengan isu tentang bagaimana posisi desain ketika harus berinteraksi dengan society, dengan masyarakat ya, dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan semuanya di lingkungannya. Tapi sebelum kita berdiskusi, ada baiknya saya sedikit memperkenalkan siapa beliau ini ya. Mohon izin memperkenalkan ya Pak Martin ya. Nama beliau dengan menyebut segala gelarnya adalah Dr. Martin Lukman Katopo, Sarjana Teknik Magister Teknik. Tapi sore hari ini saya panggil saja Pak Martin begitu ya, biar lebih akrab. Beliau menamatkan S1-nya di Arsitektur Universitas Kristen Indonesia pada tahun 98. Kemudian melanjutkan ke studi Magister Arsitektur di ITB pada tahun 2002. Beliau menyelesaikannya dengan konsentrasi riset beliau tentang sejarah, teori, dan kritik. Dan kemudian beliau menyelesaikan tesis doktoral beliau di ITB, juga di arsitektur pada tahun 2017. Dengan judul tesisnya adalah Desain sebagai Generator untuk Memberdayakan Masyarakat. Dan itu adalah latar belakang akademis beliau. Kemudian beliau juga sempat berpraktek di dunia arsitektur. Salah satu pencapaian beliau adalah proyek rumah besi, begitu ya Pak Martin ya. Bersama istri beliau, proyek rumah besi ini mendapatkan penghargaan yang tidak main-main, menjadi salah satu finalis IAI Award tahun 2011. Kemudian di dunia akademis, beliau mulai masuk menjadi dosen di jurusan Desain Interior Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2005 hingga sekarang. Kemudian mulai tahun 2010 sampai 2013 beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Desain Interior di UPH, dan saat ini beliau adalah Dekan School of Design di UPH, Fakultas Desain, begitu ya Pak atau Pak Martin. Betul. Nah, kemudian aktivitas riset dan desain selama ini yang tadi sudah saya sebutkan cukup menarik adalah menginisiasi berdirinya DAG atau Design as Generator bersama teman-teman beliau di School of Design UPH. Kalau tidak salah, inisiasi ini dimulai tahun 2013. Apa itu DAG? Sedikit saya bisa memberikan informasi, mungkin Pak Martin nanti bisa menambah, adalah beliau mengeksplorasi kemungkinan bahwa desain itu sebagai generator perubahan dalam komunitas. Jadi sebagai organisasi dengan visi memberdayakan masyarakat dengan pendekatan desain partisipatif dan kolaboratif, DAG telah memiliki beberapa proyek, terutama di kampung kota ya, di daerah Tangsel, Tangerang Selatan. Aktivitasnya mulai dari membuat intervensi desain untuk masalah sampah rumah tangga, penghijauan, kemudian membuat ruang-ruang kreatif untuk anak-anak, hingga daerah terpencil di Kalimantan, luar biasa sekali. Kemudian beliau juga melakukan semua ini dengan keyakinan bahwa desain harus menjadi penerang, ya, enlightenment bagi orang lain. Begitu, itu informasi latar belakang Pak Martin yang sore ini akan segera menyampaikan presentasi beliau. Begitu, tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Pak Martin, waktu sepenuhnya kami siapkan untuk Anda saat ini. Silakan. Terima kasih banyak atas perkenalannya, Pandi. Ini saya harus menyampaikan juga bahwa saya merasa sungguh senang dan terhormat karena yang mengenalkan saya juga adalah seorang pakar
di bidang yang sama yang kita geluti itu mungkin namanya bisa macam-macam, desain sosial, participatory design, co-design, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pandi juga adalah seorang pakar, jangan lupa itu. Jadi nanti mudah-mudahan diskusi akan menarik. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Denny yang sudah berkenan hadir. Pak, mudah-mudahan nanti setelah ini Pak Denny bisa mendapatkan apa itu sebenarnya desain sosial. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Lulu yang juga sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa sharing di dalam kuliah pakar ini. Saya langsung senang sekali waktu Pak Andi menghubungi karena memang seperti tadi yang dibacakan oleh Pak Andi. Saya percaya bahwa tugas kita sebagai seorang desainer itu adalah harus berdampak bagi banyak orang. Dan oleh karena itu ini adalah salah satu cara juga dengan kita sharing di banyak tempat, pengetahuan kita akan menjadi shared information gitu ya, shared knowledge gitu, dan kita akan membangun pengetahuan bersama-sama. Jadi saya sangat senang sekali. Sedikit saya ingin menceritakan sebelum saya mulai tadi tentang desain sebagai generator. Itu berawal dari satu rasa concern mungkin ya, keresahan gitu bahwa kita sebagai desainer, apakah memang kita harus terus-menerus gitu ketika kita berpraktek gitu, kita terus-menerus menjadi seorang desainer dengan praktik yang transaksional. Jadi sebagai seorang desainer biasa kita transaksional gitu ya, kemampuan desain kita pertukarkan untuk nilai tertentu, lalu kemudian orang bisa mendapatkan hasil desain tersebut. Perasaan itu sungguh luar biasa gitu ya, terjadi karena pada tahun 2010 saya pindah ke satu kampung karena di Tangerang Selatan karena saya ingin punya idealisme untuk membangun hunian yang ideal gitu buat sebagai seorang desainer atau arsitek gitu. Sedangkan kalau kita kampung ini kebetulan berbatasan dengan sebuah komplek, dan komplek ini kalau kita di komplek kan berarti kita memang harus komplek perumahan modern ya. Kita harus membeli rumah sesuai dengan yang ada dari developer tersebut gitu. Nah, tapi itu justru membuka mata saya dan istri ketika membangun rumah itu bahwa ternyata di kota desain kemudian jadi hanya milik satu kelompok orang tertentu saja gitu. Bisa dibayangkan dalam satu komplek perumahan kita pasti kalau di setting kota gitu kita tahu bahwa di pinggir-pinggir biasanya ada kampung asli gitu yang tersisa gitu. Nah, begitu kita masuk ke kampung itu kita bisa mengalami satu realitas yang sungguh berbeda gitu. Kompleks yang tertata rapi, terdesain dan seterusnya gitu, tiba-tiba masuk ke dalam kampung, ya udah nggak ada yang peduli dengan kampung dan kampung bertumbuh secara organik. Gitu. Ini menggelitik sekali gitu buat saya. Lalu bersama istri kemudian kita mencoba membangun tadi rumah contoh gitu ya, yang kita sebut rumah besi untuk menjadi bisa dicontoh oleh masyarakat gitu di kampung bahwa punya hunian yang baik, sehat, murah dan seterusnya dan segala macam bisa loh sebenarnya gitu. Nanti di lain kesempatan saya akan sharing tentang itu. Tapi kurang lebih ceritanya seperti itu. Lalu kemudian tahun 2012 kita berpikir bahwa kalau gitu desain benar-benar punya satu kemampuan untuk bisa memberdayakan nih gitu. Ternyata satu dimensi lain gitu bahwa desain itu ternyata bisa memberdayakan. Kita mulai melakukan banyak kegiatan yang tetap basicnya desain di kampung gitu. Terus kemudian tahun 2013 ketika saya diberi kesempatan untuk bersekolah, saya sudah berjanji bahwa saya ingin ketika saya diberi kesempatan bersekolah, saya benar-benar bisa membawa kembali ilmu saya untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya tidak ingin menjadi dokter, tapi kemudian nanti disertasinya ditaruh gitu di mana gitu, terus tidak berguna gitu ya, atau hanya berguna di lingkup akademik gitu, tapi memang udah janji bahwa keilmuan ini harus kembali kepada masyarakat. Kira-kira itu latar belakang ceritanya. Saya akan mulai share screen.
Ya, Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi dari tanggung jawab social design. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan bisa menarik gitu ya, menarik perhatian teman-teman semua untuk kemudian nanti bisa berdiskusi dengan lebih seru. Oke, yang pertama itu adalah bahwa kita harus mulai dulu untuk melihat bahwa desain itu adalah sebagai sebuah strategi. Kenapa kita perlu melihat desain sebagai sebuah strategi? Karena kalau kita lihat desain ladder, desain as strategi itu ada yang di paling atas. Jadi tahap paling rendah itu non-design, lalu design as form giving, lalu design as process. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks kita akan membicarakan bagaimana desain itu kemudian bisa mendorong terjadinya inovasi sosial, kita harus melihat dia sebagai sebuah strategi. Gitu. Jadi dia bukan lagi as form giving, bahkan dia lebih tinggi daripada as process. Gitu. Jadi kalau kita melihat desain sebagai sebuah strategi, maka dia benar-benar merupakan satu hal yang dia ada di awal, dia berproses sehingga kemudian menjadi strategi penciptaan mumpuni yang melibatkan cara berpikir dan bertindak. Nah, secara sederhana sebenarnya desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial, katakanlah kemudian hasilnya apa sih? Inovasi desain tentu saja gitu. Jadi itu apa? Inovasi desain yang dibuat untuk merespon satu situasi permasalahan sosial tertentu di dalam masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dan berdampak. Oleh karena itu, desain dapat menjadi pendorong terjadi inovasi sosial hanya ketika desain berada dalam tataran strategi. Jadi ini adalah satu pengantar gitu. Pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat desain sebagai strategi, dan oleh karena itulah dia akan mampu menjadi satu pendorong terjadi inovasi sosial. Dan mudah-mudahan kita dalam satu platform yang bukan platform, kita dalam satu dasar yang sama bahwa inovasi yang dimunculkan itu bertujuan untuk mendorong atau merespon satu situasi permasalahan sosial tertentu sehingga persoalan itu gitu ya akan mendorong masyarakat untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat praktik desain dan pemberdayaan, maka dalam banyak hal kita akan bertemu 3 hal penting yang perlu kita lihat. Yang pertama itu adalah tentang peran. Ketika kita bicara tentang peran, maka kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa menemukan champion-champion atau pemerakarsa di dalam satu komunitas tertentu. Tapi juga sekaligus bahwa kita juga bisa melihat sebenarnya peran desain dan desainer itu dalam praktek proses pemberdayaan itu apa. Lalu kemudian hal yang lain yang tidak kalah penting adalah aktivitas. Jadi ketika kita melihat proses pemberdayaan serta tingkat partisipasi atau kolaborasi itu berbicara tentang aktivitas, baik dalam proses mendesain maupun dalam proses pemberdayaan. Lalu yang ketiga itu adalah tentang konteks. Konteks itu adalah kesesuaian dari hasil pemberdayaan dengan apa yang diharapkan serta upaya menjaga hasil yang sudah dicapai ketika kita berbicara tentang konteks. Jadi ketiga hal ini sangatlah berkaitan dan kita perlu paham tentang hal-hal ini. Karena kalau kita tidak paham tentang hal-hal ini, maka kita kembali akan melaksanakan praktek desain yang tidak memberdayakan. Gitu. Jadi kalau kita tidak memahami peran kita tidak melihat aktivitas di sana, kita tidak mengerti mengenai konteks, maka niscaya praktek desain yang kita bawa dalam satu komunitas tertentu itu tidak akan berdampak atau menjadi satu hal yang akan memberdayakan. Jadi itu yang perlu kita pahami dulu. Kolaborasi itu berguna aktivitas. Baik, sekarang saya akan berbicara tentang metode. Itu adalah kesesuaian dari hasil pemberdayaan. Oke, saya akan berbicara mengenai metode. Bapak Ibu sekalian, dari penelusuran yang saya coba cari di dalam literatur, di dalam contoh-contoh praktik, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, salah satu hal yang menyebabkan hal ini menimbulkan kebingungan di dalam lingkup desain itu adalah karena tidak adanya satu metodologi. Gitu. Jadi seringkali dia dilihat sebagai satu hal yang terpisah.
sebenarnya hal ini bukan hanya di dunia desain, tapi juga kalau kita melihat di dalam metodologi penelitian sosial, participatory action research itu ada di paling ujung. Jadi dan masih banyak diperdebatkan apakah sebenarnya ini adalah penelitian atau ini adalah action. Gitu. Jadi di dalam metodologi penelitian sosial pun sebenarnya participatory action research itu masih berada di dalam diskusi yang cukup hangat gitu ya. Jadi cukup baru, walaupun prakteknya cukup lama, cukup baru dalam artian diakui sebagai satu metode penelitian. Gitu. Nah, oleh karena itu juga di desain seringkali dipisah gitu antara proses desain dan proses action itu dianggap sebagai satu hal yang tidak berhubungan. Sehingga seringkali ketika kita menyatakan bahwa ada gitu ya, ada lingkup action di dalam kita melakukan tindakan mendesain dan meneliti dalam konteks sosial, itu masih banyak perdebatan dan metodenya itu seringkali tidak baku. Bapak Ibu yang mendalami mengenai desain sosial akan menemukan bahwa yang banyak itu adalah cara, tapi bukan metode. Jadi cara, bukan metode penelitian. Oleh karena itu sebenarnya kita mencoba untuk, saya mencoba dan teman-teman gitu ya, mencoba untuk membangun satu metodologi penelitian yang menggabungkan antara penelitian, desain, dan tindak. Gitu. Jadi metodologi penelitian, desain, dan tindak. Jadi ini adalah satu hal yang tidak mudah gitu ya, karena ada 3 hal yang digabungkan dalam satu metodologi dan kita menyebutnya ini adalah metodologi desain sebagai generator. Secara umum dia menggabungkan 2 hal, participatory action research dan design thinking. Kita akan lihat secara sederhana kalau Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kanan itu ada di atas dan di bawah. Di bawah itu lebih kayak detailnya ya. Saya akan membahas yang secara umum itu bagian yang di atas, nanti Bapak Ibu bisa lihat yang bagian di bawah untuk melihat detailnya. Pada prinsipnya adalah si metodologi ini bergerak dengan cara pertama-tama itu melakukan satu pengukuran terhadap satu situasi sebelum intervensi. Nah, ini kita menggunakan metode field research, penelitian lapangan preliminary, dan kemudian merencanakan aktivitas partisipatori. Lalu di tengah-tengah itu kemudian kita akan menggabungkan konteks desain dan konteks sosial. Dalam konteks desain dan konteks sosial ini yang dilakukan adalah sebenarnya membangun prototipe. Membangun prototipe, lalu kemudian prototipe itu bersama-sama stakeholder secara kolaboratif itu dimasukkan dalam konteks sosialnya sebagai satu intervensi dan juga sebagai satu inovasi, dan kemudian akan diukur pengaruhnya. Nah, ada 2 bagian atas bawah yang bisa dilihat itu dalam konteks desain kita menyebutnya eksperimen desain. Kita bisa menggunakan agar eksperimen desain yang kita lakukan itu bisa terukur, maka kita bisa menggunakan misalnya metode kuantitatif eksperimental, analytical hierarchy process, lalu kemudian kualitatifnya adalah penelitian lapangan dengan menggunakan juga design thinking dan human centered design. Nah, di bawah kita bisa lihat bahwa eksperimen inovasi sosial ini juga dapat dilakukan. Jadi bersamaan ketika melakukan eksperimen desain juga dilakukan eksperimen inovasi sosial. Ini juga sama, secara kuantitatif itu kita dapat menggunakan penelitian eksperimental, sementara secara kualitatif itu kita akan menggunakan framework dari participatory action research yaitu look, think, dan act. Nah, setelah itu dilakukan, kita mengukur dampaknya. Jadi kita melakukan evaluasi eksperimen desain dan evaluasi eksperimen inovasi sosial. Itu kita mengukur situasi setelah intervensi atau M1. Jadi kita mencoba melihat sebenarnya melalui metode gabungan tadi PAR dan design thinking tadi, kita akan mencoba melihat apakah sebenarnya yang kita lakukan itu ada pengaruh. Nah, ini adalah hal yang jarang sekali kita temukan di dalam penelusuran terhadap praktek-praktek pemberdayaan yang dilakukan. Jadi biasanya memang praktek pemberdayaan itu dilakukan, tapi kemudian dalam konteks desain ya, tapi kemudian bahwa diukur sampai sejauh mana sebenarnya itu berdampak seringkali tidak dilakukan lagi gitu ya. Nah, harapannya dengan demikian maka yang muncul adalah satu inovasi desain yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Gitu. Jadi harapannya nanti akan muncul desain sebagai generator pemberdayaan masyarakat.
Ini ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan munculnya atau terjadinya produksi pengetahuan yang membebaskan dan memanusiakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah itu kalau mau didetailkan gitu ya, metode-metode apa saja yang masuk di dalam metodologi penelitian desain tindak ini, Bapak Ibu bisa lihat yang apa saja yang bisa dipakai. Slide ini juga nanti bisa di-share oleh Pak Andi. Silahkan untuk semua teman-teman, jadi nanti bisa dibaca untuk lebih jelas dan lebih detailnya. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk melihat bagaimana dia bekerja, metodologi tadi bekerja. Jadi pertama-tama yang ingin, dan tidak ada cara yang lebih mudah selain melalui studi kasus, ya, paparan studi kasus. Jadi yang menjadi area studi kasus itu adalah Kampung Pondok Pucung di Tangerang Selatan. Kenapa Kampung Pondok Pucung? Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kanan itu adalah area berwarna merah dan berwarna kuning, itu adalah area kampung. Bapak Ibu bisa melihat di gambar tersebut bahwa kampung ini adalah kampung sisa, Bapak Ibu. Kampung sisa di mana dia terhimpit oleh pembangunan kompleks modern yang dibangun oleh developer. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, kelihatan sekali bahwa di luar garis merah dan kuning itu rumahnya tertata rapi, teratur gitu. Bahkan ada kolam renang kalau Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada kolam renang, rumah yang besar-besar dan segala macam. Lalu di tengah-tengah ada sekelompok hunian gitu ya, yang kelihatannya berkembang secara organik. Jalannya juga kecil, sempit gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri gitu ya, bahwa kalau kita mau masuk ke dalam Kampung Pondok Pucung itu, kita mesti masuk dari kompleks perumahan modern itu, dari jalannya yang jalan raya besar gitu ya, terus kemudian dia rapi sekali, bersih gitu kan ya, tertata rapi, bangunan-bangunannya juga tertata dengan rapi. Lalu kemudian tiba-tiba ada satu celah kecil yang dibatasi oleh tembok. Dan oleh orang Kampung Pondok Pucung, ini benar-benar memang demikian, disebut sebagai tembok Berlin yang membatasi antara kampung mereka dan komplek tersebut. Lalu melalui, kalau Bapak Ibu lihat di gambar 8 ya, itu jalan masuknya. Jadi dari situ kemudian kita masuk ke jalan yang tiba-tiba mengecil, gitu, yang tadi jalan aspal, lalu kemudian menjadi jalan beton, lalu dari jalan beton kemudian menjadi jalan paving. Bapak Ibu bisa lihat gambar 6, gambar 7 gitu ya. Lalu bahkan ada jalan yang masih bercampur tanah gitu ya, gambar 5. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini benar-benar hanya bertetanggaan gitu ya, dengan si komplek yang sangat modern. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberdayakan, Bapak Ibu nggak usah pergi jauh-jauh sih gitu ya. Cukup melihat ke sekeliling kita gitu. Bapak Ibu, tapi yang menarik adalah perbedaannya antara komplek tadi yang begitu modern, rapih, bersih, adalah bagaimana orang-orang di kampung hidup dengan sangat kekerabatan dan sangat kekeluargaan. Jadi benar-benar semuanya itu dekat, hangat gitu ya. Tadi komplek perumahan di depan itu yang besar dan modern itu modern, tapi nggak ada orang Bapak Ibu gitu. Rumahnya besar-besar tapi yang tinggal nggak pernah kelihatan. Tapi begitu kita masuk kampung, kita akan langsung menemukan bagaimana warga kampung itu saling berinteraksi, saling menyapa, saling menjaga bahkan hunian gitu ya. Jadi saya ingat sekali waktu saya pindah, dan saya tinggal di dalam kampung ini Bapak Ibu, rumah besi yang tadi disebut oleh Pak Andi itu ada di dalam Kampung Pondok Pucung. Waktu saya pertama kali pindah ke kampung ini gitu ya, teman-teman yang tinggal di komplek pertama-tama, hati-hati loh, nanti nggak aman. Lucu ya, kenapa orang kompleks selalu berpikiran kampung tidak aman. Yang justru terjadi malah terbalik gitu. Rumah kami tidak pernah ditutup dan dikunci gitu ya, karena rumah kami juga merupakan bagian dari warga. Jadi warga menggunakan area halaman kami untuk berbagai macam kegiatan. Ada yang melakukan hajatan, sunatan, lalu kemudian juga setiap sore dipakai buat bermain anak-anak gitu ya, dan seterusnya. Jadi rumah kami tidak pernah dikunci. Jadi amannya luar biasa gitu. Tinggal titip saja sama tetangga itu langsung aman. Lalu kemudian setelah kita memahami situasi kampung itu,
kita mencoba mulai untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Tadi Bapak Ibu ya, satu pengalaman yang mengubah menurut saya course hidup saya gitu ya sebagai seorang desainer, ketika saya melihat bahwa ini bagaimana ya, kok tiba-tiba dari satu komplek yang modern gitu dan di satu kota besar gitu kan, di kota besar di Tangerang Selatan, lalu masih ada kampung-kampung yang tersisa dan terhimpit gitu. Saya tidak mengatakan bahwa kampung-kampung itu kumuh, kampung-kampung itu luar biasa kaya Bapak Ibu. Namun juga tentu saja alangkah baiknya kalau saya berpikir keilmuan desain saya bisa membantu warga kampung gitu ya, dan tentu saya dengan istri saya juga arsitek, itu untuk bisa menularkan apa yang kami punya gitu tentang hunian. Oleh karena itu kita membangun hunian tahun 2010 yang disebut tadi rumah besi dengan berbagai eksperimen, dan Bapak Ibu bisa lihat ya, rumahnya memang dibuat untuk berkomunikasi dengan warga kampung gitu ya. Bahkan menurut sebagian warga kampung Bapak Ibu ya, rumah kami itu dianggap sebagai rumah yang kalah lah dibanding rumah kita. Kenapa? Karena rumah saya katanya nggak selesai karena nggak dicat gitu. Jadi artinya bahwa warga kampung tidak merasa bahwa kehadiran rumah ini sebagai mengancam gitu. Oh, ini desainer nih, enggak gitu. Mereka bahkan merasa nyaman dengan rumah, kehadiran si rumah besi. Lalu kemudian si rumah besi ini perlahan-lahan gitu ya, setelah secara arsitektural gitu kita berusaha menjadi showcase buat kampung gitu untuk bisa mencontoh berbagai macam hal. Kita mulai berpikir alangkah baiknya kalau kita mulai juga melakukan eksperimen inovasi sosial. Jadi dari tahun 2010 sampai 2013 mulai secara pasif, masih pasif ya, membuka diri gitu, rumah besi ini dibuka dan terlibat dalam banyak kegiatan warga. Jadi area rumah besi itu dibuka supaya warga bisa datang, bisa berkumpul, mau melakukan apa, kegiatan tanam-menanam, melakukan kegiatan kreativitas dengan anak-anak, itu silakan dibuka. Akhirnya 2014 benar-benar menjadi aktif sebagai pusat dan pendorong kegiatan warga gitu ya. Rumah tersebut itu menjadi aktif untuk menjadi pusat dan pendorong kegiatan warga. Nah, sekarang saya tidak membicarakan mengenai eksperimen arsitekturnya. Jadi saya bicara tentang eksperimen desain. Jangan khawatir Bapak Ibu tetap desain gitu, tapi menuju ke arah inovasi sosial. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi bahwa banyak hal yang kita lakukan di kampung itu. Jadi ada 3 proyek besar yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah membangkitkan nilai atau kesadaran warga itu melalui eksperimen desain melalui penghijauan lingkungan. Itu kita sebut dengan tatitu ya, tanam sini tanam situ. Kita suka dengan ya biasa desainer ya, pakai nama-nama yang catchy gitu. Lalu yang kedua adalah eksperimen tentang membangkitkan pengetahuan dan kepedulian lingkungan melalui eksperimen desain kelola sampah dan penyerapan air. Ini kita sebut dengan nabung air. Dan yang terakhir adalah membangkitkan imajinasi dan harapan warga melalui eksperimen desain ruang publik dan aktivitas kreatif. Ini kita sebut dengan Kakiku Crypto Project. Bapak Ibu, di balik nama-nama yang catchy, di balik yang kelihatannya itu desain gitu ya, tapi sebenarnya ada metode yang sedang bekerja. Secara detail, inilah metode yang bekerja Bapak Ibu. Dari mulai persiapan tadi, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, lalu kemudian pengukuran M0, lalu intervensi, lalu kemudian analisis, lalu kemudian pengukuran M1 hingga akhirnya kesimpulan. Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana eksperimen-eksperimen tersebut muncul ada di titik mana gitu ya, lalu kemudian mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif dan seterusnya. Saya tidak akan berlama-lama di sini, nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat di presentasi si eksperimen ini apa. Bapak Ibu sebenarnya ada satu set lagi begini juga, yaitu eksperimen arsitekturnya, eksperimen desainnya, yang juga mengikuti template seperti ini, tapi tidak saya sampaikan karena saya mau berfokus pada inovasi sosial. Nah, Bapak Ibu, metodologi desain sebagai generator itu adalah gabungan dari participator action research dan design thinking. Jadi di design thinking, yang suka melakukan praktek design thinking pasti paham bahwa kemudian dari tema-tema besar yang kita temukan di masyarakat, which is tadi itu karsa, asa, dan rasa, itu kita membuat yang namanya rumusan masalah atau how might we question. Di how might we question itu
yang kita temukan dari gabungan karsa, asa, dan rasa yang berbicara tentang nilai-nilai, tentang harapan, dan tentang pengalaman, itu kita mendapatkan HMW bagaimana kita bisa membangkitkan rasa bangga warga Kampung Pucung terhadap kampungnya sendiri. Lalu barulah di bawahnya kalau Bapak Ibu lihat itu prototipe-prototipenya. Begitu. Nah, hari ini saya tidak akan membahas ketiganya Bapak Ibu. Saya hanya membahas yang tengah saja, yaitu tentang asa dan harapan. Karena ini adalah cerita yang masih terjadi terus hingga sekarang gitu ya. Masih terjadi terus hingga sekarang dari awal diinisiasi itu tahun 2013-2014. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan berbicara tentang asa, tentang bagaimana membangkitkan imajinasi dan kreativitas sehingga membangun harapan warga kampung gitu. Dalam hal ini aktor-aktornya adalah anak-anak di dalam kampung tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah situasi kampung Pondok Pucung. Situasi ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa karena situasi kampungnya yang cukup padat gitu ya, cukup padat, anak-anak itu semakin hari itu kehilangan ruang-ruang bermain. Bapak Ibu bisa lihat misalnya di foto kanan bawah itu anak-anak bermain di ruang kosong, betul. Ini sebelum terbangun ya, kalau Bapak Ibu punya kesempatan nanti sering main ke Kampung Pondok Pucung, foto sebelah kanan bawah itu sekarang sudah ada kontrakan, ya sudah ada kontrakan. Nah di dalam ruang kosong pun kalau ada itu dijadikan tempat untuk membuang sampah Bapak Ibu, sembarangan, ya sembarangan. Nah tapi namanya anak-anak Bapak Ibu ya, dengan sampah itu mereka bisa bermain. Bapak Ibu bisa lihat di foto sebelah kanan itu bagaimana anak-anak menggunakan triplek-triplek bekas gitu ya dan kardus-kardus gitu ya untuk membuat tempat bermain gitu ya di situ. Lalu kemudian yang menarik juga ketika beranjak remaja mereka mencoret-coret kampung Bapak Ibu. Jadi itulah yang mereka lakukan gitu ya. Itu yang mereka lakukan di kampung untuk menunjukkan ekspresi diri mereka gitu. Nah di kampung ini ada dua kelompok besar gitu ya, pencoret-coret kampung gitu. Ada dua kelompok besar pencoret-coret kampung. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita melihat situasi itu, kita kemudian mencoba untuk melakukan mapping dulu Bapak Ibu. Jadi kita membuat satu kegiatan yang kita sebut dengan Kakiku Keko Project. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya karena ini berkaitan dengan anak-anak dan anak muda gitu ya, maka kita mencoba membuat satu kegiatan yang sifatnya membangkitkan kreativitas. Lalu kenapa AIUEO itu ya dari supaya anak-anak ingat oh ya ini membaca nih gitu ya, gitu kan. Lalu kemudian Kakiku Keko itu supaya menarik hati, tapi juga itu merupakan kumpulan singkatan yang agak maksa sedikit gitu ya. Kampung kita kumpul kreatif dan kolaboratif, kira-kira begitu. Terus kemudian kita bagi menjadi 3. Pertama kita mengajak anak-anak di sana main, gitu ya. Tujuannya Bapak Ibu bukan untuk main, tapi sebenarnya untuk memapping kegiatan anak-anak dan anak muda di dalam kampung itu ngapain sih mereka sebenarnya. Jadi akhirnya kita mendapatkan pemetaan di sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat, gitu ya. Kita tahu tempat-tempat di area-area mana anak-anak itu bermain. Kita tahu di mana anak-anak itu kemudian berkumpul, gitu ya. Kita tahu ada tadi yang saya sebut ada kelompok-kelompok gitu ya. Ada kelompok yang pencoret-coret misalnya itu ada 2 gitu. Kelompok pencoret-coret yang dari benar-benar dari dalam kampung dan ada yang dari gengnya itu terafiliasi dari luar kampung gitu. Lalu kita menemukan berbagai macam permainan masa kecil yang masih ada di Kampung Pucung gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di Ayo Main tersebut. Dengan kita mengetahui itu, maka kita mengetahui kira-kira di mana kita mesti melakukan intervensi. Jadi kita melakukan intervensi dengan kegiatan yang kita sebut dengan Ayo Kreatif. Ya, lalu kemudian dia tutup dengan Ayo Baca. Yang menarik Bapak Ibu, kegiatan ini berjalan kurang lebih 1 tahun, berjalan 1 tahun. Di ujung akhir ketika kita hendak membuat, jadi setelah kita mengajak mereka bermain, kita melakukan intervensi-intervensi, beberapa tempat kita jadikan tempat-tempat bermain 3 dimensi dan 2 dimensi.
2 dimensi itu dengan desain komunikasi visual, 3 dimensi berupa mural-mural, 3 dimensi itu dengan desain interior. Seperti yang Bapak Ibu lihat di foto sebelah kiri itu menggunakan pipa-pipa gitu ya, membuat permainan-permainan yang bisa dipakai oleh anak-anak. Di penghujung itu kita mencoba merangkum itu dengan mengajak anak-anak bukan hanya bermain, yuk kita baca. Gitu. Nah yang menarik, setelah 1 tahun itu ada satu warga malah yang memberikan ruang untuk terasnya gitu ya, untuk dijadikan tempat berkumpul dan membaca. Jadi ruang ini bukan dari kita gitu yang menginisiasi, tapi benar-benar dari warga yang kemudian Pak, pakai aja teras kita, Pak. Gitu. Bapak bisa menggunakan ini untuk tempat anak-anak nanti bisa berkumpul dan membaca. Itu di foto sebelah kanan bawah. Nah, Bapak Ibu, yang sangat menarik adalah ketika kita melakukan engagement, gitu ya, kita benar-benar kemudian melakukan satu pendekatan yang benar-benar luar biasa dengan masyarakat. Gitu. Saya selalu menyampaikan, oh ya, dalam melakukan kegiatan ini Bapak Ibu, kita selalu melibatkan mahasiswa. Jadi kita punya mata pelajaran yang disebut dengan desain masyarakat dan lingkungan, itu kita melibatkan mahasiswa Bapak Ibu untuk mereka terjun ke masyarakat, lalu kemudian mereka melakukan dan menerjemahkan pembelajaran-pembelajaran mereka ke dalam ruang atau konteks sosial tertentu, dalam hal ini Kampung Pondok Pucung. Nah, yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah yang dilakukan oleh desain komunikasi visual. Bapak Ibu mungkin begini, oh ini mural udah banyak lah, mural. Betul Bapak Ibu banyak. Tapi Bapak Ibu keputusan untuk mencapai mural itu cukup panjang. Titik-titik yang akan di mural itu juga cukup panjang. Lalu mengapa mural? Itu tadi Bapak Ibu mungkin masih ingat di depan saya kasih lihat bahwa anak-anak muda gitu ya, mereka senang sekali mencoret-coret kampung Bapak Ibu. Dan mereka melakukannya dengan sangat ya brutal gitu ya. Pokoknya menimpa gambar dan seterusnya. Namun kemudian ketika kita berbicara dengan masyarakat, dengan terutama khususnya anak-anak muda dan anak-anak di sana, akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka mau gitu menggambar tentang kampung mereka gitu kan, dan melambangkan kelompok-kelompok mereka juga, sehingga mereka bisa membayangkan kampung mereka itu menjadi lebih baik gitu. Nah Bapak Ibu, ketika kita hendak melakukan satu proses engagement, saya selalu berpegang teguh pada satu hal. Yang pertama adalah bahwa ini harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat, dan masyarakat benar-benar harus terlibat di dalamnya. Jadi ketika level itu belum tercapai, maka kita harus terus mengupayakan supaya semua masyarakat itu benar-benar merasa bahwa ini adalah kegiatan mereka. Untuk mencapai itu, saya selalu berpegang pada satu hal, yaitu kalau pepatah ini saya dengar dari teman yang bijak ya, dia mengatakan gitu, salah satu inisiator pemberdayaan, kalau kamu ingin mengubah satu orang, maka kamu bicara dengan satu orang. Kalau kamu ingin mengubah 100 orang, maka kamu harus bicara dengan 100 orang. Tampak rumit ya Bapak Ibu, tapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau mengubah Kampung Pondok Pucung, khususnya anak-anak muda dan anak-anak, ya kita harus bicara dengan mereka semua. Kita harus mengerti kelompok-kelompok apa saja yang ada di situ. Lalu akhirnya Bapak Ibu, masyarakat mulai bergerak, mereka menggambar. Waktu itu kita hanya merencanakan 5 titik di kampung itu yang akan dikerjakan oleh mahasiswa dan masyarakat. Kenyataannya Bapak Ibu, begitu selesai itu ada 30 titik di kampung, di mana sisa 25 titik itu benar-benar mandiri masyarakat. Mereka sendiri yang kemudian mau menggambar, mereka sendiri yang menginterpretasi hal tersebut, dan kemudian muncullah seni masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membandingkan gambar yang kelihatannya oh itu anak visual komunikasi itu. Tapi ini juga ada gambar yang memang dari warga kampung. Nah, di sebelah kanan saya mungkin mau kasih note juga, itu adalah bagaimana kita juga menggandeng anak-anak yang suka mencoret-coret Bapak Ibu. Jadi kita mencari bomber, istilah orang yang memang suka membuat graffiti gitu ya. Terkenal di Tangerang Selatan, kita panggil ke kampung itu, kita minta mengajarkan. Gitu. Jadi gambarnya nanti macam-macam nih. Sementara di gambar kanan atas itu ada gambar Bapak Kiai dengan 2 orang anak gitu ya.
Bapak Ibu, gambar Kiai dan 2 orang anak ini didiskusikan dengan seluruh warga. Itu memakai sorban atau memakai peci, warna bajunya coklat dengan selendang warna hijau, itu dibicarakan dengan warga. Berjanggut putih atau berjanggut hitam itu dibicarakan dengan warga. Mengapa anak kecil dan anak perempuan dan anak lelaki itu juga dibicarakan dengan warga. Bahkan tagline-nya, jagalah kebersihan, itu juga dibicarakan dan disepakati bersama-sama dengan warga. Nah Bapak Ibu, yang paling menarik adalah setelah itu Bapak Ibu. Jadi ternyata begitu kita tinggal, warga kemudian keasikan sendiri untuk meneruskan kegiatan itu. Jadi dari mulai yang geng-geng tadi, bomber gitu ya, sebelah kiri atas Bapak Ibu bisa lihat di dalam gambar itu mereka menggambar tapi kali ini lebih rapih. Jadi tidak menimpa gambar yang satu dengan gambar yang lain. Ada tema-tema nasionalis seperti gambar Pancasila itu, lalu kemudian ada yang ikutan seperti kampung berwarna gitu ya, sekelompok orang kecil sekali, hanya 6 rumah karena satu keluarga, memilih untuk mengecat rumah mereka dengan warna-warna yang cerah gitu ya, karena merasa kampungnya sudah seru gitu, jadi mereka melakukan itu. Lalu juga kemudian ada orang-orang yang, oh ini ada tempat sisa nih, sebenarnya tempat pembuangan sampah Bapak Ibu ya. Lalu kemudian mereka membangun sendiri ayunan gitu ya, lalu menggambari di belakangnya dan mengatakan bahwa ini menjadi taman buat anak-anak kita Pak gitu, anak-anak kecil gitu ya, supaya mereka bisa bermain gitu dari lahan-lahan sisa yang ada di kampung. Nah ini terjadi tanpa diinisiasi oleh siapapun. Nah ternyata itu kemudian mendorong banyak hal ya Bapak Ibu, mendorong banyak hal. Salah satu yang terdorong itu adalah kemudian ada kampung lain di Tangerang Selatan yang juga ikut, itu sebelah kanan atas Bapak Ibu, dan kemudian bahkan akhirnya oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan program ini diambil dengan nama Gang Cantik, gitu. Nah yang menarik adalah tanpa melibatkan kita Bapak Ibu, ya jadi pemerintah Kota Tangerang Selatan melihat inisiasi-inisiasi tersebut, menggabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang sudah mulai marak juga, seperti kampung warna-warni lah, ini dan itu dan segala macam. Lalu mereka membuat inisiatif yaitu Gang Cantik. Perbedaannya adalah Bapak Ibu dengan kampung warna-warni, gangnya Bapak Ibu yang diintervensi. Dan itu inspirasinya adalah dari Kampung Pucung. Gitu ya, jadi bukan mewarnai rumah, tapi gang masuknya itu yang diintervensi. Nah Bapak Ibu, tiba-tiba salah satu cita-cita dari metode desain sebagai generator itu adalah bagaimana dia bisa menyebar luas. Tiba-tiba kemudian seperti api gitu ya, kita inisiasi tahun 2016 bulan April, tahun 2017 itu seperti api yang tersulut, tiba-tiba ada di mana-mana Bapak Ibu ya. Sekali lagi tanpa intervensi kita sama sekali, tapi sudah menjadi program pemerintah kota. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa lihat, ini ada di berbagai macam tempat dan berbagai macam kesenian masyarakat Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Dari mulai nama sebelah kiri bawah itu nama sepak bola gitu ya, klub sepak bola. Saya juga nggak ngerti. Yang didukung bukan Persita ya, bukan Tangerang tapi Persija. Saya nggak tahu juga. Tapi kemudian Bapak Ibu bisa lihat ya, ada Nirmana gitu kalau kita orang desain gitu ya, ada gaya-gaya Nirmana. Lalu kemudian ada gaya-gaya bomber. Lalu ada gaya-gaya pemerintah dengan logo-logo, lambang-lambang negara dan segala macam. Lalu juga ada yang bahkan lukisan pemandangan, lukisan surrealis gitu, ya, yang menggambarkan berbagai macam hal. Dan ini kelihatan bahwa ini adalah seni warga, gitu ya, seni warga. Nah, Bapak Ibu, itu menunjukkan bagaimana kemudian di Kampung Pucung itu bisa menyebar ke kampung-kampung lain tahun 2017. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan lalu apa sih yang terjadi di Pucung gitu ya tahun 2016. Tadi sudah disampaikan bahwa oh ya dia bisa menyebar kemana-mana tuh tahun 2017, tahun 2018 dia bisa menyebar kemana-mana. Yang menyenangkan Bapak Ibu adalah pada tahun 2017 akhir, jadi Bapak Ibu tahun 2016 April itu kita menginisiasi yang tadi Kakiku Keko Project. Tahun 2017 akhir bulan Desember, anak-anak muda Kampung Pucung menyelenggarakan festival kreatif atas inisiasi mereka sendiri. Festival kreatif. Mereka menyebutnya adalah Festival Kreativitas Ambrek. Ambrek Bapak Ibu dalam bahasa Betawi, karena ini adalah warga Betawi, itu artinya adalah kumpul bersama.
gitu, kumpul bersama. Nah, festival kreatif ini berlangsung di tahun 2017. Mungkin Bapak Ibu bilang, iya itu sih sudah 3 tahun yang lalu gitu ya. Gitu. Betul. Tapi kemudian berlanjut Bapak Ibu tahun 2018. Mereka membuat festival ambrek yang berikutnya, mereka sebut Pucung Cerdas Berseri Kembali. Lalu tahun 2019 Bapak Ibu, mereka bikin lagi festival ambrek yang ketiga tahun 2019. Kali ini mereka mengangkat, jadi waktu yang di pertama mereka mengangkat tentang kreativitas dan mereka memamerkan hasil-hasil karya kreativitas mereka di tahun 2017. Tahun 2018 mereka lebih berfokus pada kebersihan kampung. Tahun 2019 mereka berfokus balik lagi tentang keterampilan yang mereka bisa belajar, dan ini kerjasama terus ya dengan School of Design. Bapak Ibu bisa lihat itu di sebelah kanan atas yang memegang baju warna-warni itu tahun 2019. Itu mereka mulai membuat workshop, tapi juga mulai berpikir bagaimana hasil workshop itu bisa mereka jual, gitu ya. Jadi mulai ada entrepreneurship-nya. Dan akhirnya Bapak Ibu tahun 2020 itu sudah bersiap-siap nih untuk melakukan kegiatan, lalu terjadi pandemi. Tapi Bapak Ibu, anak-anak Kampung Pucung itu tidak putus asa, mereka tidak menyerah. Mereka tetap menyelenggarakan festival ambrek di tahun 2020 yang mengangkat, karena lagi musim layangan Bapak Ibu ya, jadi lomba layangan, tapi sekaligus juga menjadi tempat untuk penyuluhan tentang pandemik dan new normal. Saya akan putarkan videonya. Jadi Bapak Ibu, karena dalam situasi pandemik, maka persiapan-persiapannya dilakukan secara online Bapak Ibu. Yang menarik adalah anak-anak Pucung tetap tidak stop gitu ya. Mereka tetap mau melakukan itu walaupun online, dikombinasikan juga dengan pertemuan-pertemuan secara langsung gitu ya. Tapi tentu juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Lalu kita menggunakan semua sosial media yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi dari mulai WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu, Zoom itu bukan pilihan ya, karena kalau di kampung Zoom itu agak susah gitu ya. Nggak semua orang punya kuota. Jadi mungkin dengan menggunakan Line, dengan menggunakan WhatsApp, dan tentu saja menggunakan Instagram. Jadi tetap bersemangat kita untuk tetap melakukan kegiatan. Dan yang menyenangkan karena kita melakukan kegiatan ini online, itu pesertanya akhirnya bukan cuma dari Kampung Pucung, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia ikutan. Gitu. Nah ini adalah festival digitalnya yang kita lakukan di Instagram. Ini adalah festival fisikalnya yang kita lakukan sesuai dengan protokoler kesehatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini sudah angkatan keempat yang masuk ke dalam Kampung Pucung kalau dari sisi mahasiswa Bapak Ibu. Jadi sudah sejak tahun kelima, angkatan 2013 masuk ya. Terakhir ini adalah angkatan 2018 Bapak Ibu yang masuk ke kampung untuk membantu anak-anak muda melaksanakan kegiatan. Ini adalah kegiatan kemarin, ini di bulan Juli Bapak Ibu 2020. Dan tema layangannya adalah tentang COVID-19. Kenapa kita menggunakan layangan? Itu adalah kendara supaya warga mau berpartisipasi, ikut, lalu kemudian kita bisa menyelipkan kampanye tentang COVID dan new normal kepada warga. Dan kita berusaha sebisa mungkin ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga keramaian, ya mungkin setengah berhasil, setengah tidak, tapi ya lumayan lah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, penyelenggaraan festival ini
tidak selalu sukses. Artinya gini, festival pertama ramai, festival kedua agak turun, festival ketiga turun, festival terakhir ini yang lain-lain ini yang paling ramai Bapak Ibu. Jadi dalam satu pemberdayaan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa selalu berhasil. Untuk bisa merekatkan ini adalah kesaksian dari Pak RW untuk melakukan kegiatan yang sifatnya bersosialisasi, tetapi dengan menerapkan protap dari protokol kesehatan COVID itu sendiri. Saya Abdul Rosid, perwakilan dari pemuda atau Karang Taruna dari RW 02. Di sini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dari pemerintah. Bapak Ibu, Abdul Rosid ini selalu ada Bapak Ibu ya dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Tapi ini yang menarik Bapak Ibu, ketua penyelenggaranya adalah generasi yang kedua Bapak Ibu. Saya ketua acara Festival Layangan-Layangan Karang Taruna Pondok Pucung. Kesan saya ini sangat membantu ya untuk membantu berkreativitas anak-anak pemuda Karang Taruna Pondok Pucung. Semoga anak-anak pemuda Karang Taruna Pondok Pucung lebih kreatif lagi dan imajinatif lagi dalam melakukan hal sesuatu, baik dari segi fisik maupun jasmani. Bapak Ibu, yang paling membuat kami bangga Bapak Ibu adalah ketika Bagus menyampaikan bagaimana kegiatan ini dia berharap bahwa ini akan mendorong imajinasi dan kreatif. Itu benar-benar satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Karena buat kami inilah yang sesungguhnya menjadi bagaimana desain itu benar-benar bisa menjadi satu pendorong inovasi sosial. Kita berharap anak-anak ini tumbuh imajinasinya. Dia tahu bahwa dia bisa berbuat sesuatu dan dia bisa mendorong hal yang baik nanti, bukan buat untuk dirinya sendiri tapi juga buat generasi berikutnya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya gitu ya, apakah desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial itu mungkin? Saya akan sampaikan sangat mungkin Bapak Ibu. Dan kita harus benar-benar bersemangat untuk terus melakukan itu, tidak patah semangat, bertahun-tahun Bapak Ibu gitu ya. Kita lakukan, tapi Bapak Ibu sebenarnya dari riset ini juga kita melihat bahwa sebenarnya kita hanya memerlukan waktu 1 tahun dalam konteks melihat bagaimana kemudian ini berdampak gitu ya. Jadi kalau yang setelahnya itu lebih kayak dampak gitu. Tapi waktu kita melakukan ini sebenarnya yang paling tepat itu adalah waktu tahun 2016. Jadi selama 1 tahun kita lakukan. Nah Bapak Ibu, sebagai pendamping dari metodologi yang tadi disampaikan, ada beberapa indikator pengukuran yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan juga ketika melakukan desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial. Itu adalah beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tingkat akurasi dari penentuan tema pemberdayaan itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar tepat gitu ya menentukannya. Karena ini akan menentukan kemungkinan engagement dan akses peneliti ke dalam warga yang disasar. Yang kedua adalah tingkat akurasi penentuan kerangka kerja, strategi intervensi, dan metode serta alat kerja. Yang ketiga Bapak Ibu, kita mesti memahami tingkat pemahaman dan keterlibatan warga sepanjang pengembangan intervensi. Yang keempat itu adalah kita perlu melihat tingkat kelindahan berjejaring dengan setiap stakeholder dan komunitas dan berbagai institusi atau lembaga formal maupun non formal. Yang kelima kita mesti selalu melihat tingkat partisipasi warga sepanjang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Yang keenam kita perlu melihat tingkat kreativitas dan inovasi baru yang ditunjukkan warga Bapak Ibu. Jadi kita harus perlu secara tajam dan jeli melihat tingkat kreativitas yang ditunjukkan oleh warga, bukan yang diinisiasi oleh kita, bukan. Yang ketujuh adalah terjadinya produksi pengetahuan, itu bisa dilihat dari jumlah inisiasi mandiri, kreativitas, inovasi baru yang muncul di dalam warga. Yang kedelapan adalah tingkat fleksibilitas intervensi yang dihadirkan, dilihat dari kemampuannya mengakomodasi modifikasi warga tadi. Yang kesembilan adalah tingkat perubahan dan dampak yang teruji dengan metode kombinasi penelitian tindak desain. Dan yang ke-10 adalah tingkat keterbukaan Bapak Ibu terhadap evaluasi, kemungkinan keberlanjutan dan replikasi fleksibel program di tempat asal. Nah Bapak Ibu, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa metodologi desain sebagai generator ini yang menggabungkan penelitian tindak
dan desain itu mampu hadir secara terukur sebagai sebuah champion yang mampu membangkitkan kesadaran personal dan kolektif. Lalu kemudian ini juga hadir secara terukur sebagai aktivitas kreatif personal dan kolektif masyarakat dalam sebuah proses pemberdayaan. Yang terakhir adalah mampu berpengaruh melampaui konteks pemberdayaan sendiri. Jadi tadi seperti dari Kampung Pondok Pucung menyebar kemana-mana gitu ya. Kemudian menjadi model proses pemberdayaan di tempat lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami arah baru desain. Di mana dia berkelindan dengan masyarakat, dia harus berkeadilan sosial, dia harus kolaboratif, dan dia lestari. Sehingga kita dapat menerima bahwa desain itu senantiasa berubah dan dia mendorong perubahan. Jadi design that changes and generate change. Akhir kata Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana kita terus menyusun wacana-wacana dan diskusi-diskusi. Bapak Ibu, di School of Design UPH itu kita tadi melalui mata pelajaran riset masyarakat lingkungan, lalu kemudian dari seminar kita membuat seminar nasional desain sosial, dan terakhir juga kita membuat jurnal yaitu strategi desain dan inovasi sosial. Karena kita percaya bahwa pembangunan wacana ini diperlukan supaya semakin banyak orang bisa melihat dimensi-dimensi daripada desain yang mampu berstrategi sebagai satu inovasi sosial. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu tertarik, mumpung promo sedikit, besok itu ada webinar dan talk show dari Jurnal Strategi Desain dan Inovasi Sosial, itu tentang strategi desain berkelanjutan. Bapak Ibu silakan bergabung. Demikian Pak Andi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Martin. Wow, sangat menarik sekali dan sangat menggugah saya khususnya. Saya yakin yang lain juga. Pengalaman atau cerita yang aktivisme kalau saya menyebutnya sebetulnya yang sudah Pak Martin dan rekan-rekan lakukan di Kampung Pondok Pucung ya di Tangerang Selatan ini, kalau saya boleh menyebutkan bahwa memang ini adalah akumulasi dari potensi-potensi yang desain sebetulnya bisa lakukan gitu ya, bukan hanya dalam kalau kita bisa menyebut adalah peran-peran tradisional desain gitu ya yang dahulu sudah sering kita lakukan, tetapi ini adalah melangkah lebih jauh. Pak Martin dan rekan-rekan mengeksplorasi wilayah-wilayah yang selama ini belum banyak mungkin dilakukan oleh teman-teman di sini dan menghadirkan sebuah studi kasus yang saya yakin kita bisa belajar banyak. Dan saya yakin banyak yang akan ditanyakan sore hari ini. Saya akan membagi sesi pertanyaan menjadi 3 ya, dan masing-masing sesi nanti akan ada 2 pertanyaan. Baiklah, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka langsung sesi yang pertama. 2 pertanyaannya bisa silahkan langsung berbicara, mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya secara langsung kepada Pak Martin. Silahkan. Selamat sore Pak Martin dan Pak Andi dan Bu Lulu. Ya, silakan. Perkenalkan Selamat sore, Pak. Mohon izin untuk bertanya. Saya Irham Hadana Saputra, mahasiswa pasca sarjana seni rupa UNS dan dulu juga kebetulan mahasiswa desain interior juga. Ingin bertanya Pak tentang tadi desain as generator yang sudah dijelaskan tadi ya Pak. Materinya sangat menarik dan cukup memberi inspirasi. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, ketika tadi kayak melakukan seperti membangun ekosistem yang based on design di kampung itu bukan paling tepat ya, yang baik itu sebenarnya dengan pendekatan yang seperti apa dan bagaimana caranya si desain itu bisa inklusif gitu Pak, kan karena biasanya yang seperti yang kita tahu bahwa kalau mahasiswa desain itu ya menganggap bahwa desain itu kayak semacam sesuatu yang eksklusif dan mungkin di orang-orang yang awam juga demikian. Apalagi kan kalau di kampung itu kan mungkin mohon maaf basic dari orang-orang kampungnya sendiri kan memiliki
latar belakang yang berbeda-beda, untuk penangkapannya kepada desain juga kan pasti berbeda-beda. Nah itu bagaimana ya Pak cara pendekatan yang baik dan bagaimana cara membangunnya itu? Mungkin begitu dulu Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ya, terima kasih Mas Irham. Saya akan langsung melempar ke Pak Martin saja ya, biar asik ini. Nanti biar tidak lupa-lupa menjawab. Silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Andi. Mas Irham, ini pertanyaannya menarik sekali. Betul, Mas Irham. Jadi kalau tadi Mas Irham dengar gitu ya ceritanya itu, justru kami di desain sebagai generator ini, desain as generator ini, kita melihat keberhasilan kita itu ketika mulai muncul seni dari masyarakat itu sendiri sebenarnya. Nah, karena tadi desain atau seni itu seringkali gitu ya, apalagi kalau yang datang mahasiswa desain gitu, itu dianggap sebagai satu hal yang high end gitu ya, high brow gitu. Itu betul. Tapi yang menarik justru sebenarnya adalah bahwa desain itu juga selalu ada gitu. Karena seni dan desain itu sebenarnya selalu ada di masyarakat kita gitu. Nah, sehingga yang menarik begini, Mas Irham. Saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu untuk memantik. Jadi keberadaan desain dengan ilmu yang mungkin dari kampus ataupun dari akademik atau mungkin dari tempat lain yang katakanlah highbrow itu tetap diperlukan. Bukannya dia tidak diperlukan, tapi dia diperlukan untuk memantik. Nah, ketika terpantik, tugas kita sebagai desainer justru adalah menurture gitu ya, menurture inisiatif-inisiatif desain dan seni yang muncul dari masyarakat tersebut gitu. Kita dorong terus supaya mereka akhirnya memunculkan desain dan seni dan kreativitas yang sesuai dengan kecepatan laju masyarakat itu sendiri. Jadi Mas Irham, kita ibaratnya kita pantik dengan suatu yang sangat luar biasa gitu ya, tanda kutip gitu ya. Tapi jangan sampai membuat takut. Caranya jangan sampai membuat takut adalah ketika kita melakukan hal itu pun masyarakat harus ikut, Mas Irham. Harus ikut. Kita harus ajak mereka. Dari awal seperti saya selalu memegang kata-kata itu ya. Jadi kalau kita mau mengubah 1 orang, kita ngomong dengan 1 orang. Mengubah 100 orang, kita ngomong dengan 100 orang, Mas Irham. Ya itulah tugas kita gitu ya. Nah, ketika masyarakat ikut, dia lihat, dia terpantik. Lalu kemudian tugas kita adalah menurture. Dan kita membiarkan masyarakat tumbuh dengan sendirinya. Nggak perlu tiba-tiba besok dia tiba-tiba jadi jago desain komunikasi visual gitu ya, jago bikin mural yang keren. Nggak perlu gitu. Justru seringkali desain awal ini tuh jadi apa ya? Jadi memunculkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi justru bukan replikasi utuh. Dia ngelihat contoh gambar dari teman-teman dari mahasiswa atau dari akademisi atau dari profesional, terus dia bisa langsung begitu, enggak. Malah dia memunculkan gambar-gambar baru yang kita sendiri terperangah gitu ya. Jadi oleh karena itu memang kita mesti posisinya sejajar, Mas Irham. Ketika kita selalu dalam posisi yang sejajar dengan masyarakat, wah itu nggak berhenti-berhenti tuh keluar. Gitu. Jadi akan keluar terus tuh, kreativitas mereka akan keluar terus. Terus kita gabungkan lagi dengan keilmuan yang kita punya gitu ya, sampai akhirnya kemudian itu menjadi suatu hal yang benar-benar baru dan berbeda gitu. Jadi kira-kira begitu Mas Irham. Harus ketemu tuh dari kita dan dari masyarakat, itu harus ketemu sama-sama sebagai equal partner gitu. Itu kira-kira Mas Irham, Mas Andi. Iya, gimana Mas Irham? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Silakan kalau mau masih dielaborasi lagi, Mas Irham. Sudah cukup Pak. Oke, sudah. Siap. Baiklah, yang lain. Penanya kedua saya persilahkan. Adakah yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Martin? Silahkan. Iya, adakah? Oke, sepertinya belum ada. Saya ingin justru tertarik untuk bertanya nih Pak Martin. Jadi kalau kita mendengarkan pemaparan tadi ya selama proses Bapak menginisiasi
mendorong supaya warga bisa berinovasi gitu ya secara sosial dari mulai awal hanya membuka diri kemudian mulai berproses dan lain sebagainya sampai selesai. Nah, ini pertanyaan yang sering diajukan sebenarnya Pak Martin terhadap aktivitas desain sosial adalah lantas di mana kita sebagai desainer itu mendesainnya di mana Pak gitu loh. Karena kan lazimnya desainer ya, secara sederhana misalnya desain furniture jelas bikin furniture, desainer grafis jelas dia bikin misalnya publikasi gitu ya, entah itu cetak atau apa gitu. Desainer fashion jelas lah ada produknya. Lantas ini ngomongin desain sosial itu di mana Pak mendesainnya Pak? Kayak hanya ngomong-ngomong dengan warga kampung gitu kayak pertemuan RT itu desainnya di mana Pak? Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Andi, seru nih provokasinya. Menarik. Ya, betul. Desainnya di mana ya gitu. Begini. Ini juga ya ini adalah satu pertanyaan yang sering kali barusan sebenarnya saya tadi mau meneruskan gitu bahwa sebenarnya kalau dilihat-lihat berarti kalau memang yang penting itu kemudian adalah kemunculan inovasi dan inisiatif dari masyarakat, lalu habis itu desainer ngapain gitu ya, ibaratnya gitu kan, desainer ngapain. Mungkin di awal memang dengan sengaja tadi ya, itu sih sebenarnya mencoba mencari jawaban yang mudah buat teman-teman. Itulah sebabnya mengapa posisi desain sosial itu ada di dalam posisi desain sebagai strategi. Nah, ketika kita membicarakan desain sebagai strategi, sebenarnya desain ini sudah melampaui tadi form giver atau as proses gitu. Jadi bentuk maupun sebagai proses. Jawaban akademisnya adalah seperti demikian gitu. Tapi sebenarnya juga jawaban yang lebih lainnya Pak Andi, desain itu punya satu, nah ini saya sangat percaya sekali gitu ya, desain itu punya satu kekuatan. Sebenarnya ini yang tadi ditanyakan oleh Mas Irham masih nyambung juga, tapi begini, desain ini punya satu kekuatan untuk memantik imajinasi. Gitu. Jadi katakanlah saya mau sedikit membela keilmuan saya gitu misalnya. Katakanlah kalau misalnya dari bidang keilmuan lain yang masuk, mungkin dia akan menggunakan keilmuannya gitu ya. Tapi ketika kita sebagai desainer dan kemudian kita belajar selalu meng-create, mencipta gitu kan ya, mengenerate gitu. Maka hasilnya akan berbeda sekali ketika kita masuk ke dalam masyarakat. Masyarakat itu yang terilhami itu adalah imajinasi dan kreativitasnya, Pak Andi. Jadi agak berbeda nih gitu. Kita mungkin nggak bicara soal pemberdayaan ekonomi. Kita mungkin nggak bicara misalnya resilience gitu ya, salah satu topik yang lagi ramai sekarang gitu, resilience gitu. Tapi ini lebih bagaimana desain itu mampu mengubah pola pikir. Nah ini udah abstrak banget mungkin. Tapi ini luar biasa gitu. Saya tidak bisa bercerita kalau dan yang menarik gitu dari setiap cerita saya itu dari tahun 2016 sampai akhirnya 2020 ada perubahan-perubahan itu yang bisa saya tampilkan. Contohnya Pak Andi gitu ya. Kalau bukan karena desain, Bagus Setiaji waktu dia menyampaikan di kamera itu, menyatakan di penutup video itu mengatakan, dan dia adalah generasi kedua, Pak Andi, kedua atau ketiga saya lupa. Dia mengatakan bahwa dia berharap bahwa warga anak-anak muda di kampung itu semakin mampu untuk berimajinasi dan berkreativitas gitu. Saya pikir Pak Andi, kalau bukan karena desain, Bagus tidak akan bicara seperti itu. Gitu. Nah ini susah diukur nih, tapi susah diukur. Tapi ya itu mungkin buat pertanyaan selanjutnya. Tapi Pak Andi, buat saya desain itu sungguh luar biasa dan itu nggak pernah dan dia punya, maksudnya gini, bukan nggak pernah, punya kekhususan gitu Pak Andi. Dia akan memberdayakan orang dengan secara khusus juga gitu. Mungkin kalau saya kasih tambah sedikit teori lawas gitu ya, Lefebvre pernah bilang bahwa waktu dia bicara production of space gitu, dia mengatakan bahwa dia hendak membuat ruang kreatif gitu, di mana masyarakat itu bisa muncul gitu. Nah inilah gitu loh, inilah yang sedang terjadi di Pucung dalam skala yang sangat kecil sekali gitu, mungkin bukan kota tapi skala yang sangat kecil. Kurang lebih begitu, Andi. Terima kasih. Ya, menjadi cerah Pak. Jadi memang saya melihat bahwa kalau ditanya apa yang desain, tadi Pak
Martin jelas sudah menjelas ya. Yang desain itu adalah ininya, hidupnya itu ya, hidup masyarakatnya itu yang kemudian didesain dari yang awalnya tadi ditunjukkan gambar-gambar di awal, kemudian menjadi akhir. Itu saya pikir perubahan yang sangat masif sekali yang sudah dihasilkan dari proses desain itu. Bagaimana akhirnya warga mau membuka diri, kemudian mau berekspresi, merubah lingkungannya, merubah cara mereka hidup. Itu luar biasa saya pikir. Oke, yang lainnya silahkan. Kalau ada keresahan-keresahan dari provokasi Pak Martin ini bisa ditanyakan. Sesuatu yang jarang kita diskusikan selama ini. Silahkan. Selamat sore Pak Andi. Silahkan, monggo. Siapa ya? Oh, Pak Rudi. Silahkan Pak Rudi. Begini Pak Andi, saya mau bertanya pada narasumber terkait dengan perlindungan hukum. Apabila seorang desainer dia membuat suatu karya yang kebetulan karya tersebut bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau kebijakan pemerintah, adakah itu perlindungan hukum untuk karya-karya seperti itu berwujud propaganda atau kampanye dan lain-lain? Terima kasih. Ya, silakan, monggo Pak Martin. Kalau misalnya ada warga kampung yang bikin mural yang agak-agak serem gitu, gimana tuh Pak Martin masalahnya Pak? Oke, wah ini terima kasih. Ini Pak Rudi pertanyaannya luar biasa Pak. Kalau kita bicara tentang participatory design, kita akan tahu betul bahwa ada power play Pak di situ Pak. Ada permainan, bukan permainan sebenarnya, apa namanya? Power play gitu ya. Ada tingkat negosiasi kekuasaan antar stakeholder. Yeah. Power relation ya sebetulnya. Power relation, betul gitu. Jadi betul sekali yang dibilang oleh Pak Rudi, itu ada kemungkinan seperti itu Pak. Yang menarik adalah kalau kita bicara yang mungkin perlu diselidiki lebih jauh dalam konteks ini adalah apakah misalnya kalau muncul gambar-gambar atau karya seni atau apapun desain yang muncul yang memprovokasi atau tidak sesuai dengan kebijakan kebijakan pemerintah, itu bagaimana gitu. Mungkin yang perlu diselidiki sebelumnya adalah apakah betul karya-karya tersebut mewakili keseluruhan kampung tersebut Pak. Nah ini yang kadang-kadang sebagai desainer, ini mungkin lucu ya. Memang itu tugas desainer ya, itu bukan tugasnya community development. Menurut saya sih tugas desainer juga gitu, karena kan kita yang memantik tadi gitu kan ya, kita yang memantik, jadi kita harus ikutan bertanggung jawab juga dengan apa yang muncul di masyarakat. Tugas kita adalah bersama-sama masyarakat memeriksa apakah benar ini adalah keinginan warga bersama gitu. Saya kasih contoh yang sangat kecil, bukan politis seperti tadi pemerintah kota. Diskusi mengenai mural Pak Kiai itu panjang sekali Pak Rudi, panjang sekali. Tadinya awalnya itu warga dan mahasiswa itu warga muda ya, mau menggunakan gambar Wali Songo. Itu langsung ditolak mentah-mentah oleh warga yang lebih senior. Karena warga yang lebih senior itu menempatkan Wali Songo itu di atas. Lalu kalau Bapak Ibu masuk ke rumah warga, mereka akan taruh di atas. Artinya itu penghormatan gitu ya, dipajang di pinggirnya di atas. Lalu tiba-tiba ditaruh di tembok jadi mural. Gitu. Mereka nggak setuju gitu. Lalu terjadilah diskusi gitu. Tapi merasa perlu bahwa Pak Kiai itu sebagai kekuatan informal di dalam kampung harus muncul gitu. Jadi Pak Kiainya tetap gitu. Tapi sekarang penampakan Pak Kiai dalam mural itu seperti apa? Gitu. Jadi itu didiskusikan dengan sangat luar biasa panjang. Saya pikir ketika kita melakukan itu kita akan bersepakat tuh Pak. Kita akan menemukan hal-hal yang demikian. Tapi katakanlah begini, di satu kelompok masyarakat ini memang udah nggak suka gitu misalnya gitu ya, lalu kemudian yang keluar seperti itu gitu, yang keluar memang misalnya kontra terhadap pemerintah. Ini cukup menarik ya. Dalam sepanjang, maksudnya begini, tadi Pak Andi sempat menyebutkan saya juga melakukan pemberdayaan ke Kalimantan gitu ya, ke pedalaman. Itu di daerah yang rawan konflik karena itu antara warga warga asli dengan perkebunan gitu. Jadi itu kan selalu konflik gitu ya. Tapi Pak, yang luar biasa gitu ya, ketika semua ngobrol urun rembuk gitu ya,
ya perusahaannya juga ikut gitu ya. Ada juga di situ berantem di dalam diskusi engagement itu gitu. Tapi munculnya adalah niat bersama-sama bersemangat untuk membangun kampungnya gitu, membangun desanya gitu. Jadi seringkali pada akhirnya perbedaan-perbedaan itu akan teratasi gitu ketika semua stakeholder ikut campur di dalam situ. Kira-kira begitu, mungkin tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Rudi, apakah kemudian ada perlindungan hukum? Persoalannya selama ini gitu ya selalu ketemu jalan pertemuan yang positif gitu Pak. Karena pemberdayaan itu selalu pada ujung-ujungnya adalah apakah ini pemberdayaan memang apa Pak Pandi bahasanya itu apa ya tulus gitu, pemberdayaan yang tulus gitu. Kalau dia pemberdayaan yang tulus selalu akan menjadi hal yang positif. Biasanya demikian. Semoga menjawab Pak Rudi. Semoga. Ya, ya. Gimana Pak Rudi? Ada yang ingin ditambahkan atau dielaborasi lebih jauh? Silakan. Begini, Bapak-bapak sekalian, saya ngelihat dari zaman kemerdekaan hingga reformasi itu seniman atau desainer yang membuat propaganda dari kemerdekaan hingga perjuangan reformasi itu seringkali menjadi tumbal, bukan sebagai orang yang dilindungi gitu loh. Mungkin yang perlu kita pikirkan itu bagaimana melindungi para seniman dan desainer untuk mengekspresikan dirinya gitu loh. Ketika dia melihat realitas yang berkembang di masyarakat, itu mungkin perlu kita perjuangkan. Karena dari dulu sampai sekarang ya memang seorang seniman dan desainer yang idealis memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi tumbal. Nah, saya harap mungkin ke depan bisa kita jadikan wacana untuk memperjuangkan perlindungan terhadap para seniman dan desainer. Itu aja, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Pak Martin ya. Iya, bergeser ke yang lain. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya ya kepada Pak Martin dari pemaparan tadi, saya persilahkan. Silakan rekan-rekan yang lain kalau ingin bertanya. Oke, kalau belum ada, saya ingin sedikit mengulik lagi, Pak Martin. Jadi saya melihat tadi ada sesuatu yang menarik yang ditanyakan bahwa pada akhirnya mohon nanti dibenarkan kalau saya salah. Warga justru yang menentukan, Pak, keputusan-keputusan eksekusi desainnya ya, misalnya lokasinya di mana, gambarnya seperti apa, itu warga ya. Jadi bukan Pak Martin dan tim yang ini dibikin ini digambar, tapi bukan. Nah, bagaimana Pak Martin untuk mentransfer pemahaman bahwa desainer dan warga itu setara? Bagaimana Pak Martin itu mentransfer itu ke mahasiswa Bapak atau ke tim Bapak bahwa di sini bukan desainer yang menjadi leader, tapi desainer adalah fasilitator. Bagaimana Bapak meyakinkan tim Bapak bahwa saatnya desainer turun ya, biarkan warga yang mengeksekusi? Baik, terima kasih Pak Andi. Wah, ini pertanyaannya juga seru nih. Oke. Bapak Ibu mungkin ini saya juga mau cerita begini, ini menarik. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa saya dari Universitas Pelita Harapan. Nah, Universitas Pelita Harapan itu Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu juga gitu ya bahwa secara demografis gitu ya. Kalau tadi lihat juga di video juga kelihatan gitu ya. Kelihatan di video juga gitu. Secara demografis itu sebenarnya anak-anak yang berkuliah di sana saya tidak membicarakan mengenai status sosialnya, tapi lebih pada latar belakang suku dan budayanya gitu ya. Jadi kalau lihat di video tadi saya nggak usah sebutkan, Bapak Ibu bisa lihat lah gitu ya. Nah Bapak Ibu, Pak Andi bisa bayangkan nih gitu ya, bukan cuma persoalan tadi menyamakan persepsi itu, tapi juga membawa mereka ke dalam kampung itu juga. Nah ini tantangan Pak, bagaimana itu? Itu alien banget tuh ya, maksudnya sama-sama ngelihat alien gitu, maksudnya anak-anak kampung di tempat saya juga ngelihat mahasiswanya alien banget gitu, mahasiswanya juga mungkin waduh ini satu realita mungkin yang tidak selalu dia lihat gitu. Tapi Pak, nah ini menarik, bagaimana menyinkronkan
Kalau mahasiswa sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang lebih sulit itu sebenarnya sesama rekan dosen. Gitu, sesama rekan dosen. Karena betul ya, rekan dosen sudah mapan soalnya pemikirannya Pak ya. Betul. Jadi biasanya mereka sudah datang gitu ya. Dan kan ketika kita melakukan satu pemberdayaan dengan konteks yang begitu banyak, ada ratusan orang misalnya gitu kan, kita pasti perlu teman-teman yang membantu menjadi fasilitator. Nah itu tidak cepat untuk memberitahukan kepada teman-teman rekan dosen yang menjadi membantu memfasilitasi itu bahwa tugas mereka itu bukan menyimpulkan gitu. Jadi seorang desainer Pak, kita tuh selalu dididik untuk create solution gitu kan. Dalam hal ini padahal itu racun juga Pak kadang-kadang. Iya betul. Nah dan dalam hal ini kan yang harus kita lakukan sebenarnya defer judgment. Kita harus menahan keputusan kita gitu untuk kemudian lebih banyak mendengarkan, empathize gitu. Jadi pertama-tama itu adalah memang baik teman mahasiswa maupun para dosen itu kita lakukan workshop design thinking Pak, terutama itu tentang bagaimana kita bisa berempati Pak. Gitu. Jadi memang kita persiapkan untuk mereka bisa berempati, bahwa tugas mereka itu sebagai desainer itu harus listen, mendengar gitu kan. Dan kemudian benar-benar berlaku sebagai fasilitator, tidak membawa satu solusi dulu tapi kemudian memancing masyarakat untuk itu. Segitupun butuh waktu juga. Mereka setelah di workshop masuk ke lapangan kadang-kadang kebablasan Pak gitu ya. Ketimbang membiarkan masyarakat bicara misalnya, oh begini aja Pak gitu, nggak tahan gitu kalau misalnya dengar gatal gitu, iya gitu, gatal gitu, oh begini aja. Nah itu yang akhirnya sama-sama belajar sih Pak, sama-sama belajar. Dan yang sangat luar biasa sebenarnya begini, kembali lagi kuncinya mungkin satu untuk menjawab pertanyaan Pak Andi, maukah kita berlaku equal, gitu, maukah kita berlaku equal? Ketika kita sampai di masyarakat, baik mahasiswa maupun dosen, ketika dia berlaku equal, mereka tuh seringkali pulang dan menyampaikan begini, wah luar biasa, saya belajar banyak loh dari masyarakat. Nah itu Pak, bahwa kemudian harusnya kita sebagai akademisi gitu ya, sebagai akademisi harusnya mempunyai sifat seperti itu, terbuka dan kemudian harus selalu mau belajar gitu kan dari siapapun gitu. Nah ketika sampai ke sifat itu, maka niscaya sudah jadi itu Pak. Mereka bisa jadi fasilitator yang baik. Karena dalam berbagai macam situasi, kita tuh terbengong-bengong begitu melihat pengetahuan yang ada di masyarakat muncul. Saya kasih contoh sederhana ya sedikit. Tadi ada satu inisiasi mencoba inisiasi namanya Nabung Air Pak. Itu adalah untuk membantu masyarakat di kampung karena mereka nggak punya saluran gitu ya. Jadi kita bikin lubang biopori gitu. Kita bawalah dengan bor biopori lah, dengan ilmu pengetahuan begini begitu 1 meter dan segala macam dan seterusnya. Terus masyarakat lihat, terus mereka bilang gini, Pak, kita punya bambu loh, bambu gitu ya. Bambunya mereka potong Pak di bawah gitu ya. Terus itu bisa menggantikan bor biopori. Dahsyat Pak ya? Dahsyat dan lebih efektif Pak. Jadi kita yang waduh gitu ya. Wah ini luar biasa. Malah dia lebih cepat galinya daripada si pakai bor biopori itu gitu. Nah itu pulang malah kita wah ini luar biasa nih, ini kita mesti belajar dari mereka gitu. Nah itu juga yang terjadi di proyek yang Kakiko tadi. Juga banyak hal-hal yang kita dapat dari mereka. Gitu kira-kira Pak Andi. Jadi memang sepertinya kita harus turun dari menara gading akademis sih Pak ya, untuk lebih banyak menyerap local genius sebetulnya dari masyarakat kita. Betul Pak. Alright, masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi Bu Lulu ya. Yang ingin bertanya ke Pak Martin, silahkan keresahan-keresahannya. Pandi. Oh iya. Mohon izin kalau misalnya saya ingin menyampaikan satu hal mungkin. Oke, silakan Pak. Mungkin teman-teman dengar keseruan dari kegiatan ini. Tapi teman-teman, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam proses pemberdayaan seperti yang juga tadi sempat disampaikan Pak Rudi, itu bukan proses yang linear.
Jadi dia benar-benar satu proses yang banyak kegagalan-kegagalan di dalamnya. Mungkin kalau dalam kemasan cerita ini saya mengemasnya dalam satu hal yang kelihatannya wah berakhir dengan bahagia gitu. Tapi sebenarnya di dalam konteks perjalanan itu banyak sekali hal-hal yang kita belajar. Jadi tidak selamanya misalnya kami gitu diterima di kampung gitu. Ada tahun di mana kami nggak diterima di kampung gitu, sampai ada isu lain gitu ya yang menyebabkan kita nggak diterima. Tapi kemudian kegigihan kita dan ketulusan kita, nah ini penting nih buat teman-teman semua yang ingin berdesain sosial gitu, harus tulus dan punya passionate yang luar biasa untuk melakukan itu. Niscaya masyarakat yang tidak percaya gitu itu dapat kembali percaya. Tapi juga Bapak Ibu, niscaya juga mereka tidak selamanya mereka terus-terusan percaya gitu. Jadi ya itu adalah proses yang sangat dinamis. Mungkin di satu sisi yang lain Bapak Ibu juga bertanya, Pak Martin mau sampai kapan di situ gitu. Sebenarnya karena kebetulan tinggal di situ, jadi ya kayaknya selama belum diusir mungkin masih tinggal di situ ya. Tapi yang saya mau sampaikan begini, sebenarnya kalau dalam konteks project yang tadi saya bilang, Kakiku Keko Project gitu yang diawali dengan kegiatan yang mural dan segala macam itu sampai akhirnya menjadi 3 festival yang dilaksanakan oleh anak-anak muda, sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita tinggal melihat dan memaintain. Bahkan nggak perlu memaintain sebenarnya. Melihat saja bagaimana geliat dari masyarakat yang akhirnya sudah bertumbuh gitu. Nah, lalu kita ngapain dong? Ya kita balik lagi Bapak Ibu, M0 lagi nih gitu. Cari lagi situasi yang memang perlu kita perhatikan bersama. Jadi misalnya, tadi disampaikan ada proyek kreativitas, ada proyek kebersihan. Pak Andi, saya mau sampaikan, kalau Pak Andi dan teman-teman datang ke Kampung Pucung, ya kebersihannya masih hancur lebur Pak. Dalam tanda kutip, kalau bersih itu adalah seperti yang kita anggap, kan ini bisa macam-macam juga nih ya, bisa diskusinya bisa panjang gitu soal kebersihan. Iya. Standarnya beda kali. Standarnya beda betul. Tapi kalau kita bicara itu misalnya proyek ini masih ya nggak berjalan gitu, tidak berjalan. Gitu. Jadi nggak semua dari gagasan-gagasan dan inisiatif-inisiatif itu berjalan. Gitu. Tapi ketika kita terus melakukan dengan tulus, kita benar-benar mau membuat memberikan dimensi baru gitu bahwa desain itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nih menjadi desainer nih bukan cuma jadi desainer terkenal punya klien hebat-hebat gitu, tapi Bapak Ibu tuh bisa punya role di masyarakat gitu. Wah itu kan luar biasa ya. Gitu. Ya semoga kita terus semangat aja. Gitu sih Pak Andi tambahannya. Iya, saya menggarisbawahi yang terakhir bahwa peran desainer ternyata bisa sangat luas dan dalam sekali dalam realitas problem di masyarakat saat ini. Sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi saja waktunya untuk yang masih ingin berdiskusi langsung dengan Pak Martin. Silakan. Satu penanya. Pak Andi, boleh Pak Andi? Oh ya, silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih sekali Pak Martin ya. Tadi materinya sangat menarik sekali buat kami ya, terutama untuk Prodi S2 ini memang kami kayaknya punya pemikiran yang sama ya kami ya, kita punya semangat yang sama supaya kita mendesain akhirnya nanti mungkin ya tidak hanya penelitian tapi karya-karya kita maupun mahasiswa ini bisa bersama dengan masyarakat ya, bisa istilahnya bagaimana desain ini menjadi generator dalam masyarakat itu seperti apa gitu ya. Bahkan semangat kami bisa mahasiswa kita ini bisa ya menjadi pemimpin kreatif di masyarakat gitu ya. Nah, tadi Pak, selain tipsnya itu, tapi memang untuk bersama masyarakat itu nggak mudah ya, karena tadi ya, ya saya sendiri juga ini jatuh bangun ya, kalau soal pengabdian itu ya. Jadi, jadi kita yang kita semangat gitu lah, terus nanti nggak ada yang datang, kayaknya terus akhirnya aduh gitu ya, hopeless gitu ya. Itu sudah sering banget gitu ya, dan kayaknya kalau kayak gini nih sebetulnya yang butuh siapa sih? Jadi terus ya udahlah mikir yang lain aja gitu ya. Mungkin selain tips passion gitu ya. Seringkali kan padahal kita ingin membuat sesuatu. Kita memang ingin belajar bersama masyarakat. Ketika kita berada di masyarakat itu memang banyak sekali yang kita dapatkan. Kemudian akhirnya kita ingin membangun sesuatu dari ilmu yang ada itu kan ya, kemudian mengembangkan. Tapi ketika itu kita ingin kembangkan itu masyarakat seolah-olah
nggak peduli gitu ya dengan itu gitu ya. Nah itu selain passion ya, apa itu ya Pak ya kira-kira supaya itu apa staminanya terus bertahan. Tadi kalau Pak Martin tadi kan tinggal di situ, nah masalahnya kalau nggak tinggal itu ya, nah itu gimana itu Pak? Terima kasih Bu Lulu. Ya, menjaga durability-nya itu gimana nih Pak? Iya betul. Terima kasih Pak Andi, Bu Lulu. Betul. Saya pikir ini dihadapi oleh kita semua ya sebagai inisiator gitu. Itu hal yang pasti kita alami. Dan apakah passion saja cukup gitu. Nah, mungkin begini. Saya akan kasih satu yang abstrak dan satu tips yang kita sebagai peneliti. Tapi satu yang lebih abstrak kita sebagai desainer. Begini. Bapak Ibu, yang perlu kalau selain kita punya passion adalah Bapak Ibu harus percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan itu pasti Bapak Ibu percaya atau tidak gitu. Percaya atau tidak ini karena sudah dibuktikan berkali-kali. Jadi kalau anggaplah ini sampel ilmiah gitu ya, kalau dari 10 atau mungkin nggak 10 lah, lebih 20 kali pemberdayaan gitu selalu terjadi seperti itu. Jadi begini, pasti ada warga yang tergerak. Pasti. Dan bentuk itu dalam artian begini Mas saya. Mungkin anak-anak yang bukan sasaran kita. Karena mungkin kita hubungannya sama orang dewasa gitu. Mungkin ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, mungkin siapapun itu gitu. Tapi pasti ada yang tergerak. Kita perlu mengidentifikasi orang tersebut. Kita perlu mengidentifikasi orang tersebut. Begitu kita mengidentifikasi orang tersebut, kita bisa nurture. Jadi menurut saya nggak pernah dalam pengalaman saya melakukan, dan saya yakin dulu juga begitu. Biasa Bu, kalau misalnya kita ngundang ada orang datang tuh biasa gitu. Tapi nanti gitu kan. Ini orang kok kayaknya keras kepala banget ya, udah nggak ada yang datang, besok dia datang lagi, ada lagi gitu ya. Nanti ada yang datang Bu, satu Bu. Nah, ini yang satu orang ini nih mesti kita pegang gitu kan ya, karena dia mulai ini ada apa, kenapa dia datang? Ya. Jadi pasti ada Bu, pasti. Dan yang sangat mengejutkan biasanya di dalam satu komunitas kelompok masyarakat, dan pasti Bu Lulu, Pandi, dan semua teman-teman yang biasa melakukan ini tahu. Yang paling cepat bergerak itu ibu-ibu. Pasti Bu, championnya itu pasti akan muncul dari ibu-ibu dulu. Lalu kemudian anak-anak muda dan anak-anak. Baru terakhir bapak-bapak. Jadi tidak menyalahkan bapak-bapak, karena bapak-bapak kan ceritanya harus banting tulang kerja ya, keluar. Jadi dia nggak punya waktu biasanya. Tapi, dan bukan berarti bahwa kalau ibu-ibu kebanyakan waktu, tidak demikian. The one who rule the kampung biasanya ibu-ibu. Itu juga pasti semua orang tahu gitu ya. Kalau udah, atau nggak usah kampung deh, komunitas manapun biasa ibu-ibu tuh Bu. Championnya itu udah pasti dia gitu, yang tahu gosipnya, yang tahu semuanya, yang tahu segala macamnya gitu. Lalu kemudian anak muda. Kalau ibu mau bergerak dengan cepat, gandeng anak muda. Anak muda pasti akan hebat sekali gitu biasanya. Semangatnya juga nggak habis-habis. Kita jadi muda terus gitu. Nah, itu tips yang bisa saya berikan. Tapi ada satu tips lagi, yaitu dengan penelitian. Ini yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Jadi mungkin saya tidak sampaikan di sini. Tapi di dalam ini ya, di dalam pembahasan tadi. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, dengan penelitian itu kita dimampukan untuk secara tepat mengukur dampak. Kalau Bapak Ibu memberikan kembali hasil pengukuran dampak Bapak Ibu kepada warga masyarakat, mereka akan kaget Bapak Ibu. Mereka butuh angka-angka itu. Mereka butuh hasil pengukuran itu. Mereka butuh hasil penelitian itu. Begitu mereka tahu, benar itu. Ternyata yang dibikin itu mampu ya mengubah kita. Misalnya dalam penelitian saya Bapak Ibu, masyarakat itu cuma 30% sebenarnya berubah. Hanya 30% di Kampung Pucung. Loh, kalau gitu sedikit banget dong Pak Martin, udah capek-capek cuma 30%. Oh tidak Bapak Ibu, gitu. 30% itu besar sekali sebenarnya. 70% katakanlah dari yang lain-lain ya, dia dari macam-macam. Begitu 30% itu disampaikan kembali kepada masyarakat bahwa kalian sudah berubah loh, ini 30% kelihatan nih grafiknya apa segala. Wah, mereka semangatnya luar biasa Bu. Gitu. Jadi kembalikan lagi Bu penelitian kita, hasil-hasil kita. Yang kita paling yang jagoan ngitung-ngitung kita kan gitu ya. Pakai metode ini, metode itu, metode inilah, regresi lah, apalah segala macam gitu. Keluar tuh angka tepatnya. Angka itu dibawa kembali Bu, sampaikan kepada masyarakat, masyarakat akan gembira sekali.
mereka akan benar-benar gitu ya semangat mengikuti gitu, karena mereka ya itu ada ukurannya gitu yang bisa dicapai. Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Lulu, Pak Andi, terima kasih banyak. Ya, demikian. Itu Bu Lulu ya. Ya Pak, terima kasih Pak Dr. Martin. Ya. Oke, sepertinya sudah habis waktu kita berdiskusi, walaupun masih sangat menarik sekali sebetulnya. Mungkin di lain waktu nanti Pak Martin ya, kita ada event-event lagi untuk bisa lebih panjang lebar kita mendiskusikan. Iya Pak Andi. Iya, baiklah itu rekan-rekan semuanya yang bisa kita diskusikan dari pemaparan Pak Martin tadi tentang apa yang beliau sudah jalankan dengan DAG beliau dan studi kasus beliau di Tangerang Selatan. Sedikit yang bisa saya garis bawahi, ada 3 poin yang menurut saya menarik dan patut untuk kita perhatikan ya. Pertama adalah bahwa sebagai desainer sepertinya kita harus semakin peka dengan banyak realita problem-problem real ya yang dihadapi bukan dari hanya segmen masyarakat tradisional desain ya. Tradisional desain di sini saya maksud adalah kelas menengah ke atas yang biasanya menjadi segmen desain, tetapi justru masyarakat secara umum ya, yang lebih luas lagi, banyak problem sosial yang sepertinya bisa diintervensi oleh disiplin ilmu kita. Nah, ini kita harus peka untuk masuk ke sana. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin masuk butuh passion, seperti yang Pak Martin selalu ulang-ulang, butuh ketulusan. Karena ini bukan kerja yang pendek, tetapi ini butuh energi yang besar dan ketahanan ya, durability yang luar biasa. Bahkan Bu Lulu dengan pengalamannya sungguh mengalami hal itu. Maka dibutuhkan passion. Yang ketiga, saya pikir adalah kesadaran untuk bagaimana kita shift of power atau menggeser kuasa kita sebagai desainer ya, bahwa ketika kita menghadapi masyarakat ya kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita memberi ruang kepada mereka justru untuk berbicara, memberi ruang kepada mereka untuk justru melakukan eksekusi desain. Nah, bagaimana peran kita menjadi fasilitator dalam proses besar itu semuanya, yang sehingga hasil akhirnya bukan karya kita sebagai desainer, tapi karya kolektif, kolaboratif sebagai sebuah komunitas. Itulah yang diharapkan. Begitu. Terakhir, mungkin ada yang Pak Martin ingin sampaikan sedikit saja untuk menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan. Silahkan Pak Martin. Ya Bapak Ibu, mungkin saya lebih menggunakan kesempatan itu mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, terutama kepada Pandi dan Bu Lulu yang sudah memberikan kesempatan. Bapak Ibu, ini adalah satu bentuk yang tadi saya sampaikan. Kenapa saya begitu bersemangat? Karena saya percaya semua rekan yang hadir di sini tadi seperti Bu Lulu bilang, mungkin ada 1-2 orang nanti yang akan ingin gitu ya, ingin mencoba gitu kan, melakukan hal ini gitu, melihat dimensi baru daripada desain. Saya benar-benar berharap semoga kita bisa, semua yang ada dalam ruangan ini bisa menjadi agen-agen perubahan, terutama untuk menjadikan desain itu lebih melayani, bisa menjadi terang gitu, yang tadi disampaikan Pandi di awal, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih, Pandi. Terima kasih Pak Martin atas kesediaan sore hari untuk berbagi banyak hal. Demikian Bu Lulu, waktu saya kembalikan kepada Bu Lulu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Andi Setiawan dan juga Bapak Dr. Martin Katopo atas Pak Andi yang sudah mengantarkan dan Pak Martin yang sudah memberikan materi, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang sudah sampai sore ini bisa mengikuti acara ini. Terima kasih kepada, ini ada di tengah-tengah kita Bapak Dr. Norian ya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Sugeng Sonten Pak Norian. Terima kasih bersama kita semua. Baiklah, kita sudah ada di penghujung acara. Mari kita tutup acara webinar kuliah pakar sore ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai.
berarti berakhirlah nih acara sore ini. Terima kasih sekali Bapak Dr. Martin Katopo. Semoga terima kasih Bu Lulu. Jalinan kerjasama ya, terima kasih. Terima Semoga kasih. jalinan kerjasama kita tetap terjalin seterusnya setelah ini. Siap Bu Lulu. Pak Martin. Sangat ingin bekerja sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima ya, kasih. Pak Nurian, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak semua Martin. Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Nggak pakai foto bersama Bu Lulu. Oh iya, oh iya. Oh iya. Oh Ya, iya, ya. lupa saya. Tapi bersama sih. tadi saya. Nah, Ya, munculkan bisa gambar. dibuka layarnya mungkin ya. Ya, silakan. Silakan kepada hadirin bisa membuka. Sudah Pak. Sampun. Fotonya. Iya, Banun. Sampun. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih. Mas Andi dan semuanya. Terima kasih Pak Nurian. Terima Ya. kasih Pak Nurian. Ya, Yang sonten. Terima kasih. Saya permisi live ya Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Martin. Nanti Terima kita kasih. hubungi lewat WA ya Pak ya. Iya, siap Bu.